Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rexy, tentunya di channel Mr. N. Untuk kali ini, di dalam video ini saya akan menyambung sebuah cerita horor yang berjudul Jangan Ikuti Aku 2, Based on True Story. Sebelum ke dalam cerita, untuk yang belum menyaksikan part sebelumnya, silahkan klik link di deskripsi atau kunjungi di halaman channel Mr. N. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke dalam cerita. Suatu ketika, sesampai di teras rumah, Oji terkejut melihat ayam yang tadinya berkokok sangat kencang. Sempat ia dengar ada yang aneh dalam perawakan dari ayam itu. Mata, dia tidak menemukan adanya mata, berlumuran darah dan berbackground hitam. Tanpa banyak kompromi, Oji langsung berlari meninggalkan rumah. Dengan nafas yang tersengal-sengal, sampai dengan cepat di titik kumpul. "Cik, kamu kenapa?" tanya kawan yang mengajaknya tadi malam. "Gak apa-apa kok, aku latihan lari, olahraga kecil-kecilan," jawabnya masih dengan nafas yang terengah-engah. "Oh, kok masih sepi? Yang lainnya kemana?" tanya Oji dengan kebingungan. "Masih ambil alat di belakang masjid," tunjuk kawannya ke arah belakang masjid. "Kamu tunggu di sini ya, aku susul mereka," tunjuk temannya itu mengarah ke rumah takmir masjid. Ada sebuah rumah yang di dalamnya dihuni seorang saja, takmir masjid atau pengurus masjid, dan terdapat sebuah lincak atau kursi panjang yang terbuat dari bambu. Menunggulah ia di sana. Dengan penuh rasa takut yang akut, Oji memaksa diri untuk berani menanti kawannya. Biasanya, takmir masjid sudah siap sedia bersuara di masjid, membangunkan para warga. Tapi yang ia dapati hanya keheningan. Sebenarnya, Oji bisa saja mengetuk pintu dan merekrut kawan penantian, karena dia tidak enak hati. Lagi-lagi memaksa diri. 10 menit berlalu, kawannya tak kembali. Sekedar merehatkan badan dan menahan dinginnya pagi, ia tiduran. Tak disangka, lama-kelamaan ia terlelap. Kemudian, Oji terbangun karena goyangan tangan yang ia rasakan. Seorang takmir masjid membangunkannya. "Loh Oji, kau di sini sendirian?" tanya takmir masjid. "Iya pak, saya nungguin teman saya yang ambil alat tektur di belakang masjid," jawabnya sambil mengucek mata. "Oh, tapi saya tadi dengar sepertinya teman-teman kamu sudah pada berangkat tekturan." "Loh, iya toh pak, berarti saya ditinggalin," jawabnya sambil memulihkan badan. "Iya, mungkin mereka kasihan kamu masih ngantuk. Akhirnya daripada ganggu kamu, mereka biarin kamu," jawab takmir masjid menenangkan. "Iya juga ya pak. Ya sudah pak, saya pamit mau sahur dulu. Assalamualaikum," pamitnya lalu pergi. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," menjawab dengan rasa heran dan pikiran. Kok bisa Oji berani sendirian? Dengan menahan rasa kecewa dan sedikit merasa acuh karena terbiasa, Oji pulang ke rumah. Sampainya di pertigaan gang masjid, ia keluar. Lalu Oji merasakan hawa yang aneh dan suara yang aneh. "Allahu Akbar!" teriaknya dengan spontan. Tanpa menamatkan sosok benda yang menggelinding tersebut, Oji lari dengan diikuti bayangan sosok benda bulat
menyerupai kepala dengan ekspresi tertawa. Lari terbirit-birit, namun tak menjerit. Takut membuat gaduh dan kena amuk tetangga, pikirannya berkecamuk. Terus memastikan apa yang baru saja ia lihat. Setengah percaya, setengah tidak. Badannya gemetar, keringatnya bercucuran, dan mulutnya keluh. Tak ingin mengulang episode sebelumnya, Oji bergegas pulang, berlindung menemui orang tuanya. Tok tok tok. Assalamualaikum Bu Pak, ini Oji. Ketuknya dengan tergesa-gesa. Aduh, ibu sama bapak kemana sih? Oji takut nih. Teriaknya dengan nada setengah-setengah. Assalamualaikum Bu Pak, ini Oji. Ulangnya. Iya, sebentar nak, sabar. Sahut ibunya dengan suara berbeda. Oji takut Bu. Lapornya kepada ibunya. Ibunya diam tanpa membalas ketakutan anak semata wayangnya. Alih-alih karena fokus pada rasa takutnya, Oji tak terlalu keberatan dengan sikap ibunya yang berbeda. Menuju ruang makan, ditemuinya ayahnya. Tak langsung makan, ia pergi ke kamar mandi untuk sekedar cuci tangan. Tergesa-gesa, selesai cuci tangan, duduk dengan tenang di kursi ruang makan, menunggui ibunya mengambilkan. Beberapa menit berdiam diri, menahan perut keroncongan pun rasa takut yang mencemaskan. Tak sabar, ia pun mengambil makan secara mandiri kali ini. 2 centong nasi, beberapa sendok sayur mayur, sepotong ikan pindang, dan sebuah kerupuk andalan. Makan secara lahap, dengan tak memperhatikan gelagat aneh orang tuanya. Ibu dan bapak sibuk dengan makan sahurnya. Nasinya hangat, suasananya senyap. Berpikiran positif, mungkin saja mereka sedang ada masalah atau marah kepadanya. Tapi ada masalah pun atau marah, tak sesenyap ini. Mengabaikan tentang pikiran curiga. Tiba-tiba makan sahurnya habis tak terasa, ditemani oleh lamunan. Bermaksud tak ingin memperburuk suasana. Selesai memakan, cuci piring dan bersiap untuk tidur. Tidur, iya. Kedua kantung matanya memaksa untuk terlelap. Tubuhnya tiba-tiba tak kuat, lemah, lesu, bergegas mengarah ke kamar tidur, menyetel jam waker kesayangan, dan tertidur dengan nyaman. Sang fajar mulai menunjukkan cahayanya yang berpancar. Dingin suhu ba'da subuh berganti hangat yang menyengat. Loh, itu kan anaknya Bu Ahmad, guru ngaji RT sebelah. Iya toh Bu? Ucap seorang ibu parubaya. Iya bener. Lah kok malah tidur di lapangan iki piye toh? Sahut temannya. Lah, ya nggak tahu saya Bu. Kan dari tadi saya sama sampean. Mungkin dia lagi diusir. Tapi tebak seorang ibu parubaya. Ngawur. Ya nggak mungkin Pak Ahmad sama Bu Ahmad kayak gitu. Udah, samperin aja, kita antar pulang. Sahut temannya gusar. Assalamualaikum Bu Ahmad. Ucap salam seorang parubaya dengan tertatih karena membopong Oji. Lumayan berat untuk seukuran bocah yang bertubuh bongsor. Yuhu, sepada, sahut temannya. Waalaikumsalam, jawab Bu Ahmad dari dalam rumah. Klek, pintu terbuka. Waalaikumsalam, innalillahi. Anak saya kenapa ini Bu, ya Allah? Segera menyambut dengan membopong Oji. Awas, pelan-pelan Bu. Menyerahkan Oji kepada Bu Ahmad dengan perlahan. Jadi gini, terang seorang ibu parubaya, suami ketua RT sebelah. Cerita pun tamat. Sampai saat ini belum ada yang bisa menebak kenapa Oji bisa ada di lapangan itu.
sangat hal yang di luar nalar. Penonton setia channel Mr. N, itulah tadi akhir cerita dari cerita horor berjudul Jangan Ikuti Aku, based on true story. Nantikan cerita horor yang tak kalah seram. Sekian, terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa sampaikan masukan kalian, kritik kalian, saran kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.